Hai Hai guys, guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Bunda Ipi. Ipi. Kenapa ya orang-orang tuh selalu bilang kalau aku mau ke Malaysia, titip salam ya ke Upin Ipin. Bener-bener. Bapaknya Upin Ipin namanya siapa? Rumahnya di mana? Iya, iya, Aku jadi bingung. iya, nggak cuman itu, guru Ipi juga kan. Iya, Ya, salam ya buat Upin Ipin pas mau misalnya izin nih mau pulang ke Malaysia, pasti dibilang salam ya buat Upin Ipin. Terus misalnya lagi di mana Bunda Ipi? Lagi di Malaysia. Oh, di Ulung Upin Ipin ya. Iya. Jadi salam ya buat Upin Ipin. Jangan lupa fotoin rumahnya Upin Ipin ya. Nah, jadi apa ya, orang Indonesia itu ya nggak semuanya ya, nanti orang yang nggak suka Upin Ipin nanti marah dengan saya. Jadi kebanyakan yang di lingkungan saya nih, mereka nih terupin Ipin guys. Jadi Upin Ipin nih melekat banget dengan nama Malaysia gitu ya. Jadi kayak udah menyatu banget gitu ya. Kalau kita Ya, sebut jadi kayak Malaysia, ikoniknya Malaysia itu kalau Upin kita Ipin. sebut Malaysia itu Upin Ipin gitu. Jadi Upin Ipin nih di sini nih terkenal banget gitu, terkenal kalau ya memang mungkin sebagus itu gitu loh, disukai anak-anak, orang dewasa juga ya kan, Yaps. anak gede juga, bahkan anak kecil banget itu, ya kan? Suka. Iya, tetangga saya tuh budak kecil, dia tuh suka banget nonton Upin Ipin. Pokoknya kalau disetel Upin Ipin dia anteng banget. Si Dede Dia ya. tuh senang sekali dengan Upin Ipin. Dede tuh seneng banget. Jadi dia kan masih 2 tahunan gitu ya, masih kecil banget. Tapi kalau udah TV-nya maunya Upin Ipin, HP-nya maunya Upin Ipin, itu udah anteng banget gitu. Jadi apa ya? Jadi nggak berdampak buruk sih. Upin Ipin ya bagus-bagus aja ya kan, dia mengajarkan juga baik ya, kayak sholat, doa-doa juga ada di situ ya kan. Iya. Terus anaknya juga baik ya, diajarin kayak sopan santun gitu ya. Terus selain itu, memang iyalah kalau kita ke Malaysia, kita aja ngerasanya kayak mau mewujudkan hal-hal yang ada di dalam cerita Upin Ipin, ya nggak sih? Iya, bener banget. Iya kan? Dari yang IBC, Iya. terus sama jajanan-jajanannya juga. Iya, jadi kita tuh kayak mencari-cari gitu, yang buat syutingnya Upin Ipin, misalnya kayak rumah-rumah yang ada di film Upin Padahal Ipin itu tuh ada nggak animasi. sih? Padahal itu animasi tapi mirip-mirip juga ya. Ya, Iya. sebagai pas kita ke kampung tuh, ya kalau di kotanya sih ya enggak ya. Pas kita ke kampung tuh ya memang ada rumah-rumah yang semacam kayak di Upin Ipin gitu Kayak ya. rumah panggung. Eh, Banyak emang di kampung itu banyak banget Iya. rumah-rumah panggungnya sama kayak di Upin Ipin. Jadi memang kayak merealisasikan yang ada di ceritanya Upin Ipin. Terus kalau makanan ya kan ada durian musangking. Kita Ada. di sana mau cari durian musangking. Terus ada bener juga, ada. terus ada IBC juga ada. es ya, es ABC ya. Es Itu kayak air kayak es campur itu. Iya, kayak es campur lah ya kalau di Indonesia. Di sana tuh ada gitu. Terus ayam goreng bakar, Upin Ipin, ayam bakar Mail. Mail, ya kan, yang sayap gitu juga ada gitu loh. Jadi kayak memang kalau ke sana tuh kayak mewujudkan yang ada di filmnya Upin Ipin gitu ya. Rasa penasaran yang emang kayak begitu sih ceritanya yang di Upin Ipin, emang ada beneran nggak sih? Jadi kita pun kalau ke sana pun macam pengen seperti itu ya. nyari-nyari ya. Iya, Ada jadi nggak sih? bertanya-tanya ya, nyampe sana tuh ada nggak sih, tapi ya memang ada ya, kayak ada mirip-mirip. Padahal kan cerita Upin Ipin itu kan fiksi belaka ya kan, nggak ada di dunia nyata, tapi yang membuatnya itu hebat loh, bisa Tahu yang semirip mungkin ya. episode Piramli gitu. Oh, Itu ada. Oh iya, ada beneran. itu ada beneran, artis kesukaan nenek itu. Iya. Yang diulang-ulang terus sama nenek ya kan. Jadi kayak memang ya nggak salah juga ya kalau kita mau pulang, jangan lupa ya kirim salam buat Upin Ipin kayak. Terus ada Upin Ipin kayaknya kayak patung, terus kayak figuran Upin Ipin itu baru ada. Tapi Upin Ipin asli nggak ada kan, hanya di animasi. Terus Tapi emang itu udah jadi ikoniknya Malaysia. Jadi kalau kita mau Malaysia pasti mereka langsung ke Iya. Upin Ipin. Terus kayak neneknya Upin Ipin, opahnya Upin Ipin sehat, justru kayak gitu. Mereka jadi kayak bercandain gitu, kayak ya kalau sebut Malaysia ya mereka teringatnya film Upin Ipin gitu ya. Jadi memang melekat ya di hati masyarakat tuh, kayak memang melekat situ. Jadi kita juga kesana juga pengen ngebuktiin kadang-kadang ada nggak sih, beneran nggak sih, ada nggak sih hal-hal yang ada di Upin Ipin gitu ya. Dia tahu temen aku lucu banget. Masa dia minta dibawain oleh Upin Ipin? Kemana kita
harus cari Upin Ipin Siapa kawan yang di mana tuh? di sekolah. Aku suka bawa Upin Ipin gitu. Jangan Bawakan lupa oleh-oleh. balik bawa Upin Ipin, harus bawa Upin Ipin. Kalau tidak dapat Upin Ipin tidak boleh balik ke Indonesia. Cakep lah, bawa Susanti aja yang ada dekat Indonesia. Ya memang Kita suruh bawa Upin Ipin, cari kat mana, muter-muter Malaysia sampai ketemu Upin Ipin aku bawa. kalau saya enggak, saya yang lucu tuh gini, selalu ditanya, coba bapaknya Upin Ipin tuh siapa? Siapa ya? Abdul Salam katanya. Kalau dalam Oh. cerita tuh ya, dia kan dia seorang aska kan bapaknya kalau Iya. dalam cerita tuh kan, cuman Betul. tak diceritakan masa hidupnya Mungkin ya. mereka nak tengok bapaknya Upin Ipin, jadi kita suruh cari. Suka tanya gini, sebenarnya Upin Ipin tuh anaknya siapa sih? Kok Ya tak ada anak orang. tak ada emaknya, tak ada bapaknya. Memang dalam cerita Upin Ipin tuh kan tak diceritakan ya. Dia Ceritanya tinggal dengan nenek sama kakaknya kakaknya gitu juga. ya. Jadi si ayah ibunya itu kan sudah meninggal masa dia bayi lagi ya, masa dia kecil gitu, terus diasuh oleh neneknya gitu. Nah, Opa. selalu jadi pertanyaan sama temen-temen saya juga, siapa sih anak siapa sih? Coba kalau ke sana tanyain Upin Ipin anaknya siapa? In Rainbow Ayam itu. ayam. Jadi memang ya bagus ya, kalau menurut saya sih lucu aja, lucu, menghibur, terus juga bikin Seru juga. ada nilai-nilai positifnya lah ya. Kalau nakal-nakal ya nakal yang wajar ya, namanya anak-anak kecil gitu, tapi banyak nilai positifnya sih, kayak ngaji-ngaji, berdoa, terus belajar Membaca. ya. terus Gitu. kehidupannya tuh real juga kehidupan anak-anak Adika ya, anak-anak TK gitu ya. Yap. Betul. Jadi kalau misalnya kita bawa dia minta Upin Ipin, kita bawa pulang apa? Bawa pulang pin, tahu pin yang Iya. gambar Upin Ipin. Nah, gitu. ya besok Tak carikan. mungkin kan cari Upin Ipin bulan itu kan hanya di animasi. Masa ya aku bawa patung Upin Ipin, aku potong-potong di bandara, Ya nanti mereka pun ditahan. hanya bercanda ya. Gurau. Jadi kalau kita sebut mana kau ke Malaysia, mereka pasti yang teringat itu Aku mau Upin Ipin. Nah, mereka tuh yang teringat ya Upin Ipin. Aku Tapi bukan maknanya tuh meledek, tapi mereka Ya. tuh senang gitu. Ya. Mereka tuh bangga gitu. Mereka tuh senang dengan si filmnya itu. Jadi kalau kita sebut Malaysia itu ya teringat film Upin Ipin yang lucu, yang bagus gitu. Kalau di Indonesia tuh digembarin sekali tahu. Benar. Iya kan? Iya, saya tuh kan pernah baring-baring di rumah ya, yang Kak Malaysia. Habis itu teman saya chat, Kayak udah ketemu Upin Ipin belum? sudah sekarang Upin Ipin udah besar, udah tak kecil lagi. Sudah itu kerja. Sudah kerja. Terus ditanya, udah ketemu Upin Ipin belum? Udah jumpa Upin Ipin belum, pasti gitu. Terus Upin Ipin tengah apa? Ya tak tahu tengah apa. Iya lucu. Jadi memang lah kalau kita ke Malaysia pasti ya kirim salam lah buat Upin Ipin, terus tolong tanyain bapaknya Upin Ipin, ibunya bapaknya tuh siapa, Bawain Upin Ipin pulang. bawain Upin Ipin Cuman pulang, apa bawa? terus rumahnya itu di sebelah mana, dan pokoknya banyak ya pertanyaan. Terus opahnya Bawa ayam goreng Upin Ipin, ayam goreng Mail. opahnya itu ada SIBC. enggak? Pokoknya ya semua ditanyain gitu. Yang lucu ya kenapa mengenai ya? hal Upin Ipin pasti disuruh bawa pulang. Lucu tau kalau nih saya misalnya mau izin nih, anak-anak nih mau pergi ke Malaysia, pasti temen-temennya atau gurunya juga kirim salam ya buat Upin Ipin. Jadi lucu gitu loh ya, mungkin identik ya, udah identik banget kalau kita sebut Malaysia ya Upin Ipin. Pasti Upin Ipin. Nah, Karena jadi- Upin Ipin tuh benar sekali lagi udah jadi ikonik di Malaysia mungkin ya. Jadi kalau Nanti misalnya kalau tanya kita ke Upin Malaysia, Ipin. kita ke tempat patung pembuatan Upin Ipin ada tahu? Wow. Iya, kita ke sana deh biar oleh-oleh buat temen-temen di Nanti Indonesia. aku bawa Upin Ipin. Bukan, Oh. oleh-oleh tempat pembuatan film Upin Ipinnya tuh di situ. Nah, kita mesti kunjungin ke sana deh ya, buat jadi teman-teman yang selalu tanya, kirim salam, nanti dah disalamkan karena udah sampai ke tempat yang dibuatnya. Kita Upin harus ke Ipin. sana deh. Ya udah itu saja guys. Jadi kenapa sih harus Upin Ipin? Ya itu tadi jawabannya. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.